Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang simple formula from MX Excel dan data processing result in management, yaitu pada bidang SDM, pemasaran, dan keuangan. Oke, untuk sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nia Isma Mufida dengan yang belakang 037, lalu ada Agnes Sayatul Afrida dengan yang belakang 039, lalu ada saya sendiri Muhammad Izzuddin Istri Amada dengan yang belakang 245. Nah, Microsoft Excel merupakan alat penting dalam kegiatan manajemen karena mampu membantu mengolah data dengan cepat dan akurat. Dalam praktiknya, Excel digunakan untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan di berbagai bidang. Materi ini membahas penerapan rumus-rumus sederhana Excel pada tiga bidang utama manajemen, yaitu pada bidang sumber daya manusia, pemasaran, dan keuangan. Dengan memahami penggunaan rumus dasar tersebut, proses kerja dapat menjadi lebih efisien dan hasil analisis lebih mudah dipahami. Lalu, melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana rumus-rumus dasar Excel dapat digunakan dalam pengolahan data, manajemen, baik pada aspek SDM, pemasaran, maupun keuangan. Harapannya, pembahasan ini dapat membantu kita memahami penerapan Excel sebagai alat analisis yang efektif dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, untuk bidang SDM, pengolahan data Excel dalam manajemen SDM meliputi pengolahan database karyawan, perhitungan gaji dan tunjangan analisis kehadiran dan cuti, serta pembuatan laporan sederhana dan visualisasi data. Hal ini membantu tim SDM untuk mengelola data secara efisien, mengurangi kesalahan manual, dan memberikan wawasan yang lebih cepat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Contohnya, yaitu menghitung tunjangan berdasarkan syarat tertentu, misalnya masa kerja lebih dari 3 tahun, dia akan mendapatkan tunjangan. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu pada bidang sumber daya manusia. Nah, di sini kita akan mencari masa kerja karyawan, analisis kinerja karyawan, persentase kenaikan gaji, analisis kenaikan gaji, gaji setelah kenaikan, tunjangan karyawan, total gaji, dan tunjangan karyawan. Nah, pertama kita akan mencari yaitu masa kerja karyawan. Nah, yaitu untuk rumusnya sendiri, kita akan menggunakan rumus. Ya, itu today dikurangi dengan tanggal mulai bekerja karyawan, lalu dibagi dengan 365. Karena di sini kita menggunakan satuan tahun. Lalu selanjutnya, di sini kita akan mencari analisis kinerja karyawan. Itu dengan menggunakan rumus IF. Nah, jadi apabila skor kinerja karyawan itu sama dengan 3, berarti mereka sangat baik. Lalu jika skor kinerjanya 2, maka dia baik. Dan kalau kurang dari 2, maka dia kurang baik. Nah, selanjutnya di sini eh, kita akan mencari persentase kenaikan gaji. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan rumus if dan and. Nah, yaitu apabila masa kerja karyawan itu lebih dari 5 tahun dan skor kinerjanya itu lebih dari 2, maka dia akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 15%. Apabila tidak memenuhi, maka dia akan mendapatkan 10%. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis kenaikan gaji. Nah, di sini kita menggunakan rumus di 11 yaitu eh, persentase kenaikan gaji tadi dikalikan dengan gaji pokok, maka diperoleh kenaikan gaji. Lalu yang selanjutnya yaitu gaji setelah kenaikan. Nah, di sini kita tinggal menambahkan saja gaji pokok ditambahkan dengan kenaikan gaji yang sudah diperoleh sebelumnya. Oke, lalu yang selanjutnya di sini kita akan mencari tunjangan karyawan. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus itu VLOOKUP, terus eh, tabel jabatan, titik koma, tabel referensi, titik koma dua, titik koma false. Nah, di sini kita menggunakan dua karena tabel tunjangan berada di pada kolom kedua. Nah, kita akan mengisi kolomnya yaitu dengan tabel tunjangan tersebut. Kita enter. Lalu selanjutnya kita akan mencari total gaji dan tunjangan karyawan. Nah, di sini
kita tinggal menambahkan saja, yaitu gaji setelah kenaikan tadi ditambahkan dengan tunjangan karyawan. Maka ditemukan yaitu total gaji dan tunjangan karyawan. Nah, pada bagian pemasaran, pengolahan data Excel dalam manajemen pemasaran meliputi pengelolaan database produk, analisis penjualan per wilayah, perhitungan pendapatan berdasarkan jumlah unit terjual, evaluasi efektivitas biaya iklan. Hal ini membantu tim pemasaran dalam memonitor performa produk, mengidentifikasi wilayah yang paling menguntungkan, dan membuat keputusan pemasaran yang lebih tepat serta cepat berdasarkan data penjualan yang akurat. Nah, oke, yang selanjutnya di sini kita langsung masuk ke pada bidang pemasaran. Nah, untuk bidang pemasaran di sini kita akan mencari total revenue, total biaya produksi, laba kotor, kategori prioritas, dan bonus penjualan. Nah, untuk total revenue sendiri, untuk rumusnya kita menggunakan tinggal mengalihkan saja, yaitu jumlah terjual dikalikan dengan harga per unit, maka diketahui total revenue-nya atau total pendapatannya. Lalu yang selanjutnya di sini kita akan mencari total biaya produksi. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu kita tinggal mengalihkan saja total pendapatan tadi dikalikan dengan satu dikurangi margin tiap-tiap produk. Nah, karena total biaya produksi itu yaitu satu dikurangi margin tiap-tiap produk. Lalu selanjutnya itu laba kotor. Nah, di sini kita tinggal mengurangi saja, yaitu total pendapatan dikurangi dengan total biaya produksi, lalu dikurangi total biaya iklan. Nah, kalau katakan itu total pendapatan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya di sini kami akan mencari yaitu kategori prioritas. Apakah produknya itu masuk standar atau premium, yaitu dengan menggunakan rumus if dan OR. Nah, yaitu apabila margin dari produknya itu lebih dari 25% atau produk itu tersebut kategori elektronik, maka dia termasuk kategori premium. Nah, apabila tidak memenuhi dari salah satu tersebut, maka dia produknya termasuk kategori standar. Selanjutnya, eh, yaitu kita akan mencari bonus penjualan. Nah, untuk bonus penjualan sendiri, kita menggunakan rumus IF. Nah, itu apabila jumlah terjualnya itu lebih dari atau sama dengan target penjualan yang ada di tabel target dan bonus, maka dia akan mendapatkan bonus jika mencapai target. Apabila tidak mencapai target, dia tidak akan mendapat bonus atau nol. Lalu untuk keuangan, dalam bidang keuangan memerlukan pengelolaan data yang akurat untuk memastikan perusahaan dapat mengelola aset, biaya, dan pendapatan secara efektif. Microsoft Excel menjadi alat utama dalam proses ini karena mampu membantu menghitung, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan dengan cepat dan sistematis. Sehingga dengan memahami dasar pengelolaan data di bidang keuangan, pengguna dapat meningkatkan efisiensi kerja sekaligus memperkuat kualitas laporan keuangan. Oke. Baik, nah selanjutnya kita akan menuju pada bidang keuangan. Nah, di sini kita akan mencari total pendapatan aktual, total pengeluaran variabel, lalu sisa kas, status kinerja, dan peringatan keuangan. Nah, yang pertama kita akan mencari total pendapatan aktual. Nah, di sini kita menggunakan rumus, itu pendapatan ditambahkan dengan bonus. Nah, itu cara mencari total pendapatan aktual. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencari total pengeluaran variabel. Nah, bisa sendiri ya itu kita eh, tinggal menambahkan saja yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dari perusahaan, yaitu biaya konsumsi, biaya listrik, air dan telepon, lalu biaya transportasi, lalu donasi. Oke, selanjutnya kita akan mencari sisa kas. Nah, di sini untuk mencari sisa kas kita tinggal mengurangi saja total pendapatan aktual dikurangi dengan total pengeluaran biaya variabel yang tadi. Lalu diketahui sisa kas. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari status kinerja. Apakah status kinerja itu perlu diperbaiki atau sudah aman.
Nah, di sini kita menggunakan rumus if dan and, yaitu apabila sisa sisa kas yaitu lebih dari lebih dari atau sama dengan yang terdapat di target perusahaan dan eh, biaya listrik, air, dan teleponnya itu kurang dari seperti target perusahaan yaitu 25 juta, maka dia aman. Nah, jika eh, tidak memenuhi kategori yang tersebut, maka dia akan muncul statusnya itu perbaiki. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita akan eh, mencari pada bagian peringatan keuangan. Itu dengan menggunakan rumus if dan OR. Nah, yaitu apabila jumlah donasi lebih besar daripada target perusahaan yaitu listrik, air, dan telepon, atau biaya transportasi lebih dari target yang perusahaan, maka dia termasuk keuangannya itu rawan. Nah, apabila tidak termasuk kategori tersebut, keuangannya berarti bagus. Nah, oke, sekian penjelasan Microsoft Excel dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.